got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. Bring it down, old guys, I'm a guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sehat, apa kabar? Pada kali ini kami akan memberikan informasi tentang tips kesehatan terbaik untuk kalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin saja sering kita lupakan, yaitu vitamin B. Vitamin B terdiri dari 8 jenis yang punya peran penting untuk tubuh, seperti meningkatkan energi, menjaga kesehatan otak, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Mungkin kalian sudah familiar dengan beberapa jenisnya, tapi tahukah kalian manfaat spesifik dari masing-masing vitamin ini? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas manfaat vitamin B, bagaimana cara mendapatkannya, dan makan apa saja yang kaya ke vitamin ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu yang dimaksud dengan vitamin B. Vitamin B adalah kelompok 8 vitamin yang larut dalam air, yang berperan penting dalam metabolisme, energi, dan fungsi sel. Vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar, sehingga perlu dikonsumsi secara teratur melalui makanan. Selanjutnya ada metabolisme vitamin B. Metabolisme vitamin B ini melibatkan serangkaian proses penting yang dimulai dengan penyerapan di usus halus setelah dikonsumsi. Setiap jenis vitamin B memiliki transporter khusus, seperti vitamin B12 yang memerlukan faktor instruksi untuk penyerapan yang efisien. Setelah diserap, vitamin B masuk ke aliran darah, di mana ia dapat beredar bebas atau terkait dengan protein plasma, dan kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Beberapa vitamin B perlu diubah menjadi bentuk aktif sebelum dapat digunakan. Misalnya, vitamin B6 diubah menjadi peridoksal fosfat dan vitamin B menjadi tetrahidrofolat. Proses konversi ini penting untuk memastikan bahwa vitamin B dapat berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme energi, membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Absorpsi vitamin B, yang dimana absorpsi vitamin B adalah proses penting yang memastikan bahwa tubuh dapat mengambil dan memanfaatkan vitamin ini dari makanan. Masing-masing jenis vitamin B memiliki mekanisme penyerapan yang berbeda, tetapi umumnya proses ini terjadi di usus halus. Setelah makanan yang mengandung vitamin D dicerna, vitamin ini diserap melalui dinding usus. Vitamin B1 dan B2 memiliki proses penyerapan dengan relatif yang mudah, sementara vitamin B12 memerlukan proses yang lebih kompleks. Misalnya harus terkait dengan faktor intrinsik sebuah protein yang diproduksi di lambung, sehingga dapat diserap dengan efisien. Kemudian transport vitamin B di dalam tubuh, yang dimana transport vitamin B di dalam tubuh ini memiliki beberapa proses. Proses pertama yaitu penyerapan di usus halus. Setelah makanan yang mengandung vitamin B dicerna, vitamin ini diserap di usus halus. Penyerapan ini melibatkan berbagai transporter yang spesifik untuk masing-masing jenis vitamin B. Misalnya, vitamin B12 memerlukan faktor intrinsik, sebuah protein yang diproduksi di lambung untuk penyerapan yang efisien. Kemudian proses kedua yaitu transportasi melalui aliran darah. Setelah diserap, vitamin B akan masuk ke dalam aliran darah. Vitamin B yang larut dalam air ini tidak memerlukan protein pengangkut khusus dalam plasma, akan tetapi dapat beredar secara bebas atau terkait dengan protein plasma tertentu. Proses ketiga yaitu distribusi ke jaringan tubuh. Dari aliran darah, vitamin B didistribusikan ke berbagai jaringan dengan organ di seluruh tubuh. Setiap jenis vitamin B memiliki fungsi spesifik dan akan dibawa ke tempat di mana ia paling dibutuhkan. Misalnya, vitamin B1, B6, dan B12 akan digunakan dari otak dan sistem saraf, sedangkan vitamin B9 atau asam folat akan berperan dalam membentuk sel darah merah di sumsum tulang. Proses terakhir yaitu metabolisme dan ekskresi. Setelah digunakan, vitamin B yang berlebih tidak disimpan dalam jumlah besar dalam tubuh.
Mengingat sifat larut dalam airnya, sebagian akan diekskresikan melalui urin. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi vitamin B secara teratur agar tubuh selalu memiliki cukup pasokan untuk mendukung berbagai fungsi vital. Kita lanjutkan dengan cadangan vitamin B, yang dimana cadangan vitamin B dalam tubuh bervariasi tergantung pada jenisnya. Vitamin B1 atau disebutkan thiamin dan B2 atau riboflavin tidak disimpan dalam jumlah besar, sehingga kelebihannya akan diekskresikan melalui urin. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan kedua vitamin ini secara teratur. Kemudian, vitamin B3 atau disebut niacin dapat diproduksi oleh tubuh dari asam amino tryptofan. Sementara vitamin B5 atau asam pantotenat juga tidak memiliki cadangan yang signifikan. Vitamin B6 memiliki sedikit cadangan di otot dan di hati, sehingga kekurangan dapat terjadi jika asupan tidak mencukupi. Jenis-jenis vitamin B. Yang pertama ada vitamin B1. Vitamin ini penting untuk metabolisme karbohidrat dan fungsi saraf. Yang kedua ada vitamin B2. Vitamin ini berperan untuk produksi energi dan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Yang ketiga ada vitamin B3. Vitamin ini mendukung metabolisme energi dan kesehatan kulit. Yang keempat ada vitamin B5. Vitamin ini terlibat dalam sintesis hormon dan metabolisme lemak. Yang kelima ada vitamin B6. Vitamin ini penting untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Yang kelima ada vitamin B7. Vitamin ini berperan dalam metabolisme asam lemak dan glukosa. Yang ke-7 ada vitamin B9. Vitamin ini penting untuk sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah, terutama selama kehamilan. Dan yang terakhir ada vitamin B12. Vitamin ini diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Manfaat vitamin B. Yang pertama ada energi. Vitamin B membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi dengan mengolah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua ada kesehatan mental. Beberapa vitamin B terutama B6, B9, dan B12 berperan dalam produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Yang ketiga ada pembentukan sel. Vitamin B9 dan B12 sangat penting dalam proses pembentukan sel darah merah yang membantu mencegah anemia. Sumber vitamin B. Makanan sumber vitamin B yang pertama daging, ikan, dan telur. Sumber utama banyak vitamin B terutama B12 dan B6. Yang kedua ada produk susu yang mengandung riboflavin dan B12. Yang ketiga ada sayuran hijau seperti bayam dan brokoli kaya akan asam folat. Yang terakhir ada kacang-kacangan dan biji-bijian, sumber yang baik untuk berbagai vitamin B terutama B1, B6, dan B9. Selanjutnya ada kebutuhan harian vitamin B. Kebutuhan vitamin B bervariasi tergantung jenis vitaminnya. Misalnya B12 sekitaran 2,4 mikrogram per hari untuk orang dewasa. Sedangkan B6 berkisaran antara 1,3 sampai miligram per hari tergantung pada usia dan kondisi kesehatannya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan vitamin B. Kelebihan vitamin B yang sangat penting bagi kesehatan. Pertama, vitamin ini berperan krusial dalam metabolisme energi dengan membantu mengubah seperti karbohidrat, lemak, protein menjadi energi. Vitamin B memungkinkan tubuh berfungsi secara optimal dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kekurangan vitamin B ini dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan penyakit beri-beri yang ditandai dengan kelemahan otot dan gangguan pada sistem saraf. Kekurangan B6 dapat menyebabkan anemia dan masalah kulit. Sedangkan kekurangan B9 dapat berakibat pada anemia, megabolistik, dan komplikasi pada kehamilan.